Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Jadi mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang dalam proses pendekatan ataupun sedang mendekati seseorang, ataupun memang kamu mungkin sedikit bertanya-tanya nih tentang perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu. Oke? Dan aku juga ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya segala sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk kelangsungan hubungan kamu dengan dia ke depannya, oke? Oke, kita akan langsung shuffle kartunya. Aku akan langsung ambil 10 kartu dan juga bottom of the deck-nya, oke? Knight of Wands, Four of Pentacles, waduh, ada satu yang terlempar keras banget. Justice, Magicians. Ups, agak kabur ya kameranya sebentar. Oke. Oke, di sini ada Eight of Swords. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu. Aku akan shuffle lagi ya. Ada The Moon, Three of Pentacles, Eight of Cups. Oke. Oh, Eight of Cups ya. Ambil 2 kartu lagi ya. Page of Cups, Page of Cups, dan Knight of Swords di sini. Di bottom of the deck kita ada Death di sini, Death di sini di bottom of the deck ya. Oke, sebentar. Death. Oke, bottom of the deck-nya Death ya. Kartunya agak nyeremin sih emang. Cuma jangan khawatir, ini bukan berarti yang negatif atau gimana ya. Oke, untuk teman-teman Gemini, kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya. Di sini kartu The Death. Memang agak ngeri, tapi bukan berarti kematian atau akhir hubungan loh ya. Di sini justru artinya dia itu melihat kamu itu sebagai suatu kesempatan ya. Bukan berarti dia memanfaatkan kamu. Ini yang mungkin aku agak salah ngomong di sini ya. Artinya dia melihat ketika dia berjalan bersama kamu, ketika dia bareng sama kamu, dia itu melihat ada sesuatu rasa yang timbul yang selama ini udah pernah hilang cukup lama dari diri dia. Oke. Nah, di sini mungkin beberapa dari kamu nih sedang jalan sama orang yang udah lama banget jomblo, istilahnya seperti itu. Oke. Mungkin dia udah jomblo bertahun-tahun gitu ya. Jadi, ya kalau dibilang masalah asmara, masalah perasaan, dia itu bisa dibilang agak-agak udah mulai agak nggak peka gitu ya, karena mungkin kelamaan jomblo dan sebagainya. Nah, ketika dia berjalan bersama kamu, rasa itu sedikit demi sedikit mulai terlahir kembali ya, karena death ini juga artinya kematian dan suatu kelahiran kembali. Rasa yang baru itu mulai muncul kembali ya, sehingga dia melihat eh, kamu itu sebagai suatu kesempatan untuk dia untuk mengulang kembali ya, untuk menumbuhkan kembali rasa yang dulu mungkin dia udah menyerah, mungkin dia udah nggak, istilahnya udah apa ya, sudah tidak mau memikirkannya lagi. Nah, dia melihat kamu itu sudah membukakan pintu lagi ya untuk dia berbahagia kembali ya, untuk mengulang kembali hidup dia, untuk mencoba, istilahnya untuk mencoba mengeksplor kembali hal yang dulu pernah membuat dia sangat bahagia gitu loh. Oke, kamu ngerti ya maksudnya. Jadi di sini dia melihat kamu itu sebagai, ya bisa diartikan sebagai seorang penyelamat yang sudah, istilahnya sudah apa ya, sudah menghidupkan dia kembali lah dari rasa kekecewaan dia yang sudah lama, udah bertahun-tahun itu ya, gitu.
Oke, jadi kamu di satu sisi kamu harus berbangga terhadap diri kamu sendiri. Ternyata kamu sudah memberikan dampak ataupun manfaat positif yang benar-benar sudah mengubah hidup dia. Oke, kamu harus bangga loh sama diri kamu, para Gemini. Kita lihat kartu yang di atas dulu ya. Di sini kita lihat ada The Justice ya. Dia melihat kamu itu sebagai seorang yang sangat-sangat seimbang. Oke? Seimbang dalam artian apa? Di sini kita lihat ada Knight of Wands, tapi ada Four of Pentacles. Agak-agak berlawanan ya. Four of Pentacles itu bisa diartikan menjaga materi dengan baik. Bisa diartikan juga pelit. Pelit dalam tanda kutip ya. Artinya bukan pelit kamu benar-benar pelit banget gitu, bukan. Cuma artinya kamu pandai mengelola keuangan, tapi kamu juga tahu bagaimana memanfaatkan pengeluaran kamu semaksimal mungkin agar kamu tetap bisa menikmati hidup. Oke? Seperti yang kita tahu ya, kebanyakan orang nih yang mungkin saking gencarnya menabung nih ya, akhirnya dia lupa memanjakan diri sendiri, dia lupa mencari hak aktivitas yang memang dia senangi gitu. Akhirnya secara nggak sadar akhirnya dia terpuruk, dia menjadi menderita sama hidupnya. Nah, tapi kamu enggak. Kamu pintar mengelola keuangan, tapi kamu juga pintar memanfaatkan keuangan supaya kamu tetap bisa menjalankan hidup kamu itu semaksimal mungkin ya. Kamu itu benar-benar, kalau aku lihat tuh tipe orang yang, kalau bahasa Inggrisnya itu live to the fullest lah ya. Benar-benar kamu itu memiliki pedoman ataupun memiliki prinsip hidup itu hanya sekali. Bukan, justru kamu merasa kamu memiliki prinsip mati itu hanya sekali, tapi kamu hidup setiap hari, sehingga kamu harus mensyukuri semua hidup itu setiap hari, gitu. Jadi kamu benar-benar nggak mau menyesali apa yang udah kamu lakukan, kamu ingin menjalani semua hari-hari kamu itu dengan semangat, dengan rasa sukacita, walaupun nanti kamu juga ada rasa sedihnya mungkin di beberapa hari, tapi kamu ingin mensyukuri segala sesuatunya, agar kamu nggak ada rasa penyesalan. Kamu tipe orang yang seperti itu kan ya? Kebanyakan dari kamu nih aku lihat seperti itu. Oke? Nah, dia melihat kamu itu di salah satu sisi mungkin itu rasa yang membuat dia menjadi cukup tertarik sama kamu. Nah, di satu sisi lagi ya, mengapa dia melihat kamu sebagai orang yang seimbang? Kamu itu memiliki kepribadian yang kuat ya, The Magician di sini. Magician itu artinya bisa diartikan orang yang jujur sama diri sendiri. Artinya kamu nggak memiliki ambisi yang besar, kamu juga memiliki rencana yang matang nih, jadi istilahnya kalau kamu ditanya orang nih, kamu cita-citanya apa atau kamu mimpinya apa, itu kamu bisa menjelaskan dari A sampai Z dengan lengkap gitu. Mungkin kadang-kadang orang lihat, iya apaan sih nih orang gila banget punya mimpi segede itu gitu loh. Kayaknya mungkin ada beberapa orang itu kan memiliki kecenderungan pesimis ya. Nah, tapi kamu nggak pernah membiarkan orang-orang yang memiliki anggapan pesimis itu mempengaruhi kamu. Nah, disitulah artinya kamu memiliki kepribadian yang kuat di sini, yang tidak tergoyahkan oleh pandangan orang lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, dia melihat kamu itu sebagai orang yang seperti itu ya, sehingga dia merasa, wah banyak loh hal yang bisa dia pelajari dari kamu loh. Kamu yang sangat bersemangat menghadapi hidup itu, pada akhirnya ya sedikit demi sedikit mempengaruhi dia untuk mulai bersemangat lagi loh dalam hidup dia. Yang itu yang aku bilang ya, sebagai bottom of the deck-nya, yang akhirnya berhasil menghidupkan dia kembali, membangkitkan rasa yang dulu pernah dia sesali, akhirnya mulai tumbuh kembali. Seperti itu, oke, para Gemini. Jadi itu yang kurang lebih yang dia rasakan kepada kamu. Oke, sisi positifnya. Nah, di sini kalau kita lihat kartu yang di bawah, ternyata dia masih ada, di sini aku berusaha untuk diplomatis aja ya. Dia masih ada rasa belum move on gitu. Langsung aja aku bilang dia belum move on sepenuhnya ya. Kalau aku bilang di sini ya, ada Eight of Cups soalnya di sini. Oke, rasa kehilangan yang masih menghantui dia. Jadi dia belum move on sepenuhnya ya. Bukan berarti dia benar-benar masih mau sama mantannya ataupun cinta masa lalunya ataupun orang yang pernah dekat dulu dengan dia, enggak. Tapi masih ada rasa yang masih membekas lah istilahnya gitu lah. Dia masih agak sulit melepaskan. Di sini kalau aku lihat, mungkin orang yang dekat sama kamu ini tipe orang yang benar-benar cukup sensitif ya. Terlepas dari cowok ataupun cewek ya, karena cowok juga ada yang sensitif banget, cewek juga ada yang sensitif banget gitu ya. Nggak semua orang bisa kita samakan. Tapi kebetulan orang yang kamu fokuskan ini tipe orang yang cukup sensitif gitu. Jadi ketika dia sudah mengakhiri hubungan, dia itu bisa benar-benar istilahnya move on-nya lama banget gitu. Dia tipe orang yang seperti itu. Nah, rasa itu masih membekas sama dia karena itu ada Eight of Cups di sini. Nah, di sini ada kekhawatiran karena ada Three of Pentacles ya, suatu sudut pandang yang berbeda ataupun gaya yang berbeda. Di sini kalau aku lihat
kemungkinan nih ya, kamu karena dia masih belum move on sepenuhnya ataupun masih ada sedikit rasa nih sama mantan dia, kalau aku lihat mungkin dia secara nggak sadar ataupun sadar agak membandingkan kamu sama mantan dia. Oke, walaupun ini nggak secara langsung dia kemukakan ya, tapi ada sedikit rasa seperti itu. Karena kalau aku lihat kamu dan orang yang pernah dekat dengan dia dulu itu sifatnya berbeda gitu. Jadi dia tertarik sama kamu justru karena mungkin dia melihat sesuatu yang berbeda sama kamu, tapi di satu sisi justru perbedaan itu juga agak sedikit menimbulkan rasa keraguan sama dia. Ini orang-orangnya memang agak-agak ribet, bukan ribet sih ya, karena memang ya dia orang yang sensitif gitu loh, gitu. Jadi secara nggak langsung dia membandingkan. Mungkin kamu orangnya supel, kamu orangnya bergaul, kamu orangnya ambisius. Mungkin tipe orang yang dulu dekat dengan dia itu orangnya lebih kalem, orangnya lebih santai, mungkin orangnya lebih suka dengan pertemanannya, lingkungan pertemanan yang lebih akrab ataupun lebih kecil seperti itu. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dengan orang yang dulu pernah dekat dengan dia gitu. Dan karena dia belum move on sepenuhnya, nah secara nggak langsung dia membandingkan itu, sehingga ya agak-agak membuat dia agak-agak ragu lah sama hubungan kalian. Ya, tapi rasa itu tentunya hanya sedikit ya, nggak dominan banget. Tapi ini sekali lagi salah satu aspek yang dia rasakan, oke, sama kamu. Nah, di sisi lain, di sini ada Page of Cups ya, ini kabar gembira untuk kamu. Sebenarnya dia kalau dibilang rasa sayang, rasa peduli, rasa ingin memiliki itu dia sudah mulai timbul ya. Page of Cups itu adalah suatu rasa emosi yang mulai timbul ya. Artinya mulai di sini baru benar-benar tahap awal gitu. Dia udah belajar, dia udah benar-benar mulai menyukai kamu, mulai tertarik sama kamu, mulai melihat kepribadian kamu itu sebagai sesuatu yang benar-benar memikat dia lah, istilahnya seperti itu. Nah, tapi di sini ada Knight of Swords ya. Dia masih takut untuk bertindak. Dia masih agak-agak ragu nih. Masih agak-agak khawatir apakah dia akan mengungkapkan kepada dia atau kepada kamu sesegera mungkin, ataukah dia harus menunggu melihat dulu keadaannya seperti apa gitu. Dia takut menyesal nantinya. Kalau aku lihat di sini beberapa dari kamu itu nungguin ya. udah misalnya kamu mungkin udah sering banget nih ngasih kode dia, kode ke dia loh, kamu kalau kamu itu juga suka sama dia gitu. Kamu mungkin udah nunggu, beberapa dari kamu itu udah nunggu dia itu mengungkapkan perasaan ke kamu. Nah, tapi kok enggak gitu loh. Kok dia rasanya kayaknya masih ya gitu-gitu aja ya, nggak ada tanda-tanda ingin mengungkapkan perasaannya. Nah, mungkin kekhawatiran inilah yang masih agak-agak menghantui dia ya, karena satu, masih ada rasa membandingkan, dan walaupun rasanya udah mulai timbul, dia masih ingin melihat keadaan karena dia khawatir kejadian yang dulu terulang gitu loh. Dia takut banget loh kalau misalkan dia udah menyerahkan sepenuhnya, udah merasa benar-benar jatuh cinta, udah menyerahkan sepenuh hatinya kepada kamu, dan pada akhirnya hubungan kalian suatu saat nanti ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kalian masing-masing, dan pada akhirnya kalian harus berpisah. Dia harus kembali mati dalam tanda kutip ini ya. Dia takut banget hal itu, sehingga dia itu agak-agak menahan diri di situ. Mungkin ini rasa ketakutan yang paling besar sih sama dia, yang menahan diri dia nggak mengungkapkan perasaan dia kepada kamu dalam waktu-waktu yang dekat, yang kamu harap, yang selama ini kamu tunggu-tunggu ya, seperti itu ya. Oke, jadi untuk teman-teman Gemini, kurang lebih ini yang dia rasakan kepada kamu. Sekali lagi, dia melihat kamu sebagai seseorang yang telah menghidupkan kembali hidup dia, untuk kembali menikmati hidup dia, untuk kembali mengalami rasa yang dulu dia pernah hilangkan, yang dulu pernah dia rasakan, dan mungkin sekarang akhirnya secara dia melihat kamu bisa menghidupkan kembali, bisa membuat dia merasakan rasa itu kembali. Dia melihat kamu juga sebagai seseorang yang benar-benar memiliki kepribadian yang kuat, yang menjadi idaman setiap orang. Dia melihat kamu juga orang yang bisa menikmati hidup dengan sepenuhnya, yang benar-benar seseorang yang yang akan membawakan perubahan besar untuk di hidup dia. Tapi memang dia masih ada rasa ragu karena dia masih belum bisa move on sepenuhnya dari cinta masa lalu dia. Dia masih secara nggak sadar membandingkan diri kamu dengan diri yang orang yang pernah dekat dengan dia di masa lalu, dan mungkin dia masih menunggu saat yang tepat ataupun kondisi yang tepat, ataupun masih melihat situasi ke depannya, sehingga dia masih menahan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana nih para Gemini? Tentunya kembali lagi di tangan kamu.
Oke, terlepas dari seberapa resonate ataupun poin-poin mana yang resonate ataupun sesuai dengan situasi dan kondisi kamu saat ini bersama dia, mudah-mudahan ini tetap bisa memberikan kamu gambaran bagaimana kamu bisa mengambil keputusan yang paling baik ke depannya. Tentunya semoga keputusan apapun yang kamu ambil itu adalah keputusan yang paling baik untuk kalian berdua, yang tentunya bisa membawa kebahagiaan untuk kamu, membawa kebahagiaan pula untuk dia, dan tidak menjadi beban untuk kalian berdua. Karena sekali lagi, hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak saling membebani, tetapi saling membahagiakan. Dan mudah-mudahan keputusan apapun yang kamu ambil, Gemini, untuk bersama dia nantinya, mudah-mudahan itu adalah keputusan yang terbaik, dan kamu berdua tetap bisa berbahagia nantinya. Jadi good luck untuk kamu para Gemini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.